Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi di channel pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu di tema 3, KD 3.2 dan 4.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. A. Menjelaskan informasi penting teks eksplanasi. Informasi dalam teks eksplanasi bisa berisi mengenai sains dan juga tentang ilmu-ilmu sosial. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu merupakan teks yang isinya berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contohnya adalah 1. Mengenai penjelasan gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus. 2. Perkembangan alat komunikasi. 3. Listrik, pengubah wajah dunia. Dan 4. Roda, pengubah wajah dunia. Cara menggali informasi teks eksplanasi diantaranya adalah A. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Jadi kita harus membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. B. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Jadi teks tersebut topiknya atau pembahasannya mengenai apa. C. Menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Jadi setiap paragraf kita harus bisa mencari informasi penting yang sedang dibicarakan di setiap paragraf. D. Menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua, deretan penjelas. Nah, pada bagian ini merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Jadi isinya itu mengenai apa terdapat di deretan penjelas. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan merupakan bagian penutup teks. Bagian ini biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Baik anak-anak, coba kita dengarkan dengan seksama. Kemudian kamu tuliskan 3 informasi penting teks eksplanasi berikut. Kita dengarkan ya. Masuknya budaya asing di era globalisasi ini ternyata juga membawa dampak negatif. Tanpa disadari, budaya asing tersebut kini mulai menggerus keberadaan budaya tradisional bangsa. Masyarakat, khususnya para generasi muda, cenderung tergiur dengan budaya asing yang masuk ke dalam negeri melalui kecanggihan teknologi. Dengan mengakses berbagai situs melalui gawai canggih, masyarakat kini dapat mengenal dan mempelajari beragam budaya yang ada di dunia. Keasikan dalam mengenal budaya asing itulah
yang membuat budaya tradisional mulai tersingkir keberadaannya secara perlahan. Baik anak-anak, setelah kamu mendengarkan dengan seksama, coba kamu tuliskan 3 informasi penting teks eksplanasi tersebut. Silakan ya, kamu bisa menuliskan di kolom komentar. Bapak tunggu ya jawabannya. Kemudian kita lanjut. B. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Nah, anak sekalian, penyajian informasi secara visual dapat dilakukan menggunakan diagram atau gambar berseri. Nah, seperti pada gambar ini, yang pertama adalah ini merupakan gambar dari alat transportasi. Yang pertama adalah sepeda, kemudian gambar kedua adalah mengenai pabrik atau industri pembuatan mobil. Kemudian yang ketiga adalah gambar pesawat terbang, dan yang keempat adalah jenis-jenis alat transportasi, yaitu transportasi udara, kemudian darat, dan juga transportasi di laut. C. Menulis teks eksplanasi. Saat menulis teks eksplanasi, perhatikanlah. Jadi perhatikan yang pertama adalah topik yang dibahas dalam teks. Jadi topiknya itu mengenai apa. Kemudian yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang ketiga adalah urutan informasi yang disampaikan. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa dalam teks. D. Menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Nah, dalam penilaian bahasa ini meliputi 2. Yang pertama adalah kita menilai dalam ejaan, kemudian yang kedua adalah menilai dalam bentuk kalimat efektifnya. Untuk ejaan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama tanda baca. Ya, titik, koma, tanda tanya, tanda seru dan sebagainya. Kemudian penggunaan huruf kapital. Yang harus kita perhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Kemudian penulisan kata dan singkatan. Nah, untuk menilai kalimat efektif, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama mengandung subjek dan predikat. Kemudian menggunakan kata baku. Kemudian tidak bertele-tele. Jadi kalimat efektif itu tidak bertele-tele. Dan yang terakhir adalah tidak bermakna ganda. Oke anak-anak sekalian, demikianlah video pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan channel pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.